Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawabul karim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yarfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bin nuril fahm wafta'alna bi ma'rifatil ilm wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan Allah nikmat sehat sehingga kita masih bisa lagi Allah kumpulkan lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat dan masih membersamai pembelajaran dari kitab Al-Ajurumiyah dalam pembahasan Mamnu Minas Sarf yang insya Allah hari ini akan kita tuntaskan pembelajaran Mamnu Minas Sarf ini sampai tuntas insya Allah. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, nah kita akan sedikit mengulang materi yang kemarin sempat kita bahas seperti itu, dan mungkin nanti ada sedikit tambahan beberapa hal mengenai yang kemarin sudah ditulis seperti itu. Oke, Mamnu Minas Sarf. Kita di pertemuan yang lalu sudah membahas mengenai apa itu sorof secara bahasa maupun secara istilahan seperti itu. Meskipun kemarin secara istilahan kita nggak membahasnya secara detail, hanya bil makna saja. Tapi insya Allah itu udah syafian dan kafian. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulang lagi mengenai Mamnu Minas Sarf. Kalimat itu dibagi menjadi dua. Ada yang mu'rabah, ada yang mabniyah. Mu'rabah itu nanti dibagi menjadi turunan yang lain. Dan mabniyah itu cuma nggak ada turunannya. Mabniyah itu ada di harfun sama di fi'lun. Itu merupakan kelompok yang mabniyah. Adapun yang kedua adalah mu'rabah. Mu'rabah ini artinya adalah akhirannya itu berubah. Nah, dalam mu'rabah sendiri yang atau di sini akan kita sebut sebagai namanya isim, dan isim masuk dalam bagian mu'rabah ini ada yang mutaghayyir, ada yang sabit. Ada yang mutaghayyir, ada yang sabit. Artinya apa, Ustadz? Artinya yang mutaghayyir itu dia harokat akhirnya berubah dari hamzah, dari fathah, kasroh, dhammah. Adapun yang sabit, dia harokatnya tetap. Contohnya apa? Kemarin contohnya dibilang ketika kita bilang fatah tu. Fatah tu. Nah, fatah tu itu artinya aku membuka. Dan fatah tu itu kalimat tak dalam domahnya itu nggak mungkin berubah menjadi fatah ti ataupun fatah ta ataupun fatah yang lain seperti itu. Tetapi dia tetap kepada fatah tu. Kalau ingin mengatakan bahwasanya aku yang telah membuka pintu tersebut. Nah, kalimat yang mu'rabah yang sabit ghairu mutamakin itu nanti akan kita sebut sebagai namanya syabahul harfi atau syibahul harfi. Nah, saya menjumpai pembacaannya itu ada syibahu, tapi di kitab yang lain itu ada yang bilang syabahu. Ala kulli hal maknanya adalah sama, artinya itu mirip dengan harf. Seperti itu. Adapun yang saya tulis itu ilatan wahidah dan zohir dan qawiyah itu nantilah insya Allah kapan-kapan saja kalau misalnya sudah sudah menjumpai babnya, insya Allah nanti akan saya jelaskan tentang masalah ilat wahidah dan zohirah wa qawiyah itu seperti itu. Nah, di dalam mu'rabah yang dimana di sini ada mutaghayyir, ada sabit atau mutamakin, ada ghair mutamakin. Yang mutamakin dibagi menjadi dua. Ada yang mutamakin amkan, ada yang mutamakin ghairu amkan. Yang mutamakin ghairu amkan ini nanti akan kita sebut sebagai namanya syibhu al-fi'li. Kenapa? Karena dia punya dua ilat. Seperti itu. Sedangkan di dalam fi'il atau di dalam syabhul harfi, dia cuma punya satu ilat saja. Nah, itu
tambahan dari beberapa maklumat yang kemarin belum saya sampaikan. Seperti itu. Saya baru menyampaikan yang syibhul harfi karena dia punya 2 ilat. Adapun yang syibhul harfi, dia punya 1 ilat. Ini nanti di pembahasan berikutnya saja. Karena ini nggak ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini, makanya saya sengaja spoiler saja supaya teman-teman punya intibah lah bahwasanya masih ada loh ternyata turunan dari isim yang mu'rabah yang sabit ini. Seperti itu. Nah, ini merupakan sedikit ringkasan dari kalimat beserta turunannya. Dan ini saya harap ini menjadi apa ya? Menjadi satu hal yang mesti dihafal. Sudah difahami, sekarang dihafal. Bahkan kalau perlu tuh sampai persis banget sama apa yang saya tulis seperti itu. Nah, itu ataupun teman-teman mau nge-remake apa namanya dengan versi yang lain juga pun silahkan saja. Versi di mana kalimat itu ada yang mutaghayyir, ada yang mabniyah, sampai kepada turunan yang terakhir adalah mutamakin amkan sama mutamakin ghairu amkan. Oke, semoga di sini kita sudah jelas dan nggak ada pertanyaan lagi terkait tentang hal ini. Oke, berikutnya, nah di sini saya di paling atas itu sudah nulis beberapa kaidah. Ini kaidah yang muttoridah, kaidah yang selalu digunakan. Artinya apa? Artinya ini teman-teman harus hafal di luar kepala ini, kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah ini sangat penting nanti untuk teman-teman hafal, untuk teman-teman ataupun untuk teman-teman jumpai nanti di kitab-kitab berikutnya. Apa kaidah yang pertama? Kaidah yang pertama adalah al-aslu fil asma mu'rab. Al-aslu fil asma itu mu'rabun. Yang kedua, al-aslu fil asma nakiratun. Yang ketiga, al-aslu fil asma jamidatun. Yang keempat, al-aslu fil asma tazkirun. Yang kelima, al-aslu fil af'al mabniun. Yang keenam, al-ismu aslun wal fi'lu far'un. Ini di screenshot ataupun ditulis langsung lah, nggak apa-apa. Oke. Ini nanti akan membimbing kita, akan ngasih tahu kita mana sih sebenarnya isim yang asli, mana sebenarnya isim yang dia itu far'i. Seperti itu. Karena dengan kita mengetahui asli dan far'unnya, maka kita akan menjumpai ataupun kita akan menghukumi bahwasannya dia itu punya ilat. Ataupun isim ini punya ilat. Ilat ini ada yang berupa 1 ilat, ada yang berupa ilatan, 2 ilat. Seperti itu. Yang mana 2 ilat itu merupakan ilat yang far'iyah, ilat cabang, bukan ilat yang utama. Seperti itu. Oke, mungkin kemarin saya belum sempat ngasih tahu apa itu ilat. Ilat itu kalau yang pernah saya dapetin dari guru saya, ilat itu ditulis ya. Ilat dalam pembahasan ini adalah khuruj anil asli. Khuruj anil asli. Aduh, kok mengkol-mengkol ya? Khuruj ini ilat itu khuruj anil asli. Ini ilat yang dimaksud. Oke. Keluar dari asalnya. Ini yang dimaksud dengan ilat pada pembahasan hal ini. Oke, ini satu. Nah, berikutnya, al-aslu fil asma itu mu'rabun. Oke, berarti hukum asal dari isim itu adalah mu'rab. Artinya dia itu berubah-berubah. Berubah. Harokat akhirnya itu berubah-berubah dari doma ke fathah ke kasroh. Oke, berarti Ustadz, berarti apa far'unnya dari mu'rab? Far'unnya dari mu'rab atau cabangnya dari mu'rab itu adalah mabni. Seperti itu. Jadi mu'rab cabangnya adalah mabni. Mu'rab itu aslunnya, sedangkan mabniyun itu adalah far'unnya. Oke. Al-aslu fil asma nakiratun. Berarti hukum asal isim itu adalah nakiroh. Kalau nakiroh, berarti apa namanya far'unnya apa? Far'unnya adalah ta'rif atau ma'rifat. Isim yang dia itu definitif. Nah, seperti itu.
Berarti kalau ada isim yang dia itu mabni, berarti dia itu far'un. Kalau isim yang dia itu ma'rifat, berarti dia far'un. Terus apalagi al-aslu fil asma itu jamid. Nah, jamid ini nanti akan kita sebut sebagai namanya zat. Jadi zat itu apa ya? Ya, partikel ataupun suatu zat lah. Zat, eksistensi. Nah, seperti itu. Nah, lawannya dari zat atau jamid ini nanti adalah sifat. Lawannya adalah sifat. Nanti atau akan kita sebut sebagai namanya wasfun. Oke. Al-aslu fil asma itu tazkir. Hukum asal dari isim adalah muzakkar. Berarti mu'annas adalah far'unnya. Berarti tazkir, berarti far'unnya adalah ta'nis atau mu'annas. Oke. Terus al-aslu fil af'al mabni. Hukum asal dari mabni hukum asal dari af'al adalah mabni. Berarti lawannya dari mabni apa? Berarti di sini mabniun, di sini lawannya adalah mu'rab. Berarti kalau ada fiil yang mu'rab, itu berarti dia itu far'un. Oke, berikutnya al-aslu, al-ismu aslun wal far'u wal fi'lu far'un. Isim itu asal, merupakan aslinya. Fi'lun adalah cabang dari isim. Seperti itu, cabang dari isim. Nah, ini beberapa hal yang mesti diketahui dari kaidah-kaidah tersebut. Oke, sampai di sini kaidah dari kaidah ini ada yang belum dipahami atau belum? Ya, coba Mbak Devi, ada yang mau tanyain? Belum, Ustaz. Mbak Wahida, ada tanya belum? Belum, Ustaz. Oke, Mbak Keke, sampai sini ada pertanyaan belum? Belum, Ustaz. Oke, Mbak Yuni. Belum ada, Ustaz. Oke, ini Mbak Nabila dan teman-temannya. Oke. Belum, Ustaz. Baik, Mbak Ulan, sampai sini ada tanya belum? Belum, Ustaz. Oke, Mbak Eka, sampai sini ada tanya belum? Oke, belum ya? Oke, alhamdulillah. Oke, ini merupakan beberapa kaidah yang juga mesti dihafal. Jadi kaidah itu kalau udah tulis kaidah, ini sekedar min babi nasihat ya, dari sekedar nasihat saja. Nanti teman-teman itu kalau ada kaidah langsung dibuat kolom tersendiri. Seperti ini kolom-kolom kaidah. Kalau ada takrif, kalau ada definisi pun juga sama. Buat di kolom tersendiri, kolom-kolom takrif seperti itu. Sehingga nanti ketika kita itu mengulang pelajaran ataupun mengingat-ingat ataupun lagi murojaah, kita bisa membuat membuat kayak glosarium dengan dengan rapi seperti itu. Oke, sekedar nasihat saja. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang Fatimah. Ini kita fokus ke bawah dulu. Fatimah sama af'al. Nah, Fatimah itu dia punya dua ilat. Ilatnya pertama adalah alamiah, yang kedua adalah taknis. Oke, sekarang saya tanya sama Mbak Wahidah. Alamiah itu far'un atau aslun? Aslun. Aslun. Mbak Yuni setuju nggak kalau alamiah itu atau alam itu aslun? Far'on. Far'un, kenapa kok far'un? Mabni. Mabni, oke. Jawabannya kurang tepat. Oke, Mbak Devi, alam itu dia aslun atau far'un? Aslun. Aslun, oke. Terus saya tanya sama siapa lagi ya, Mbak 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 Mbak, Mbak Indi. Alam itu aslun atau far'un?
Aslun. Aslun. Oke. Jawabannya adalah alam itu far'un. Alamnya itu masuk ke dalam bab besar bernama makrifat. Jadi nanti di pelajaran berikutnya, nanti makrifat itu dibagi menjadi 6. Salah satu di antaranya adalah alam. Nomor pertama adalah domir, nomor kedua adalah alam. Alam ini termasuk far'un. Far'un dari nakiroh. Seperti itu. Oke? Sampai sini harus deh. Jadi nanti makrifat atau ma'arif, itu nanti ada 6. Oke? Nomor 1 nanti ada domair, domir-domir. Nomor kedua adalah alam. Nah, nomor ketiga dan 4-nya nanti kita bahas. 4, 5, 6-nya kita bahas. Nah, oke? Sebagai spoiler dulu. Oke. Sekarang saya tanya sama Mbak Keke. Taknis itu far'un atau aslun? Apa ya? Aslun. Taknis. Taknis yang bisa berubah. Far'un berarti? Far'un. Far'unnya dari apa dia? Dari tak mamut. Bukan. Ayo fokus. Astagfirullah. Far'unnya dari bukan zat apa ya? Nakiroh. Dari tazkir. Ini bawah nomor 5 nih. Tazkir, lawannya taknis. Oh, astagfirullah. Ya, oke. Ya, baik. Oke. Berarti di dalam kata Fatimah itu ada 2 ilat yang dia itu far'iyatan. Ada 2 ilat yang dia itu far'iyatan. Mafhum sampai sini? Oke. Ada 2 ilat yang dia itu far'iyatan. Oke. Berikutnya af'al. Oke. Hadas nanti zat, oke. Nanti juga itu kadangan itu isim itu dia disebut sebagai namanya hadas wa zaman. Hadas bukan hadas wa zaman. Hadas wa zat. Isim nanti disebut sebagai namanya hadas wa zat. Di suatu perkara disebut sebagai namanya hadas wa zat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan mau yang lebih tepatnya lagi, kita disebut sebagai namanya zat. Seperti itu. Kita sebutnya sebagai namanya zat saja. Zatun. Oke. Oke. Berarti kalau dia zat, berarti aslun atau far'un. Mbak Ulan. Aslun. Aslun. Far'unnya dari zat. Sifat. Sifat. Barakallahu fiik. Oke. Terus pertanyaannya Mbak Devi, Ustadz berarti yang masuk ke ilat itu pasti far'un ya? Sebagian besar, ya. Oke. Karena ini merupakan kias. Jadi dalam mamnu minas sorf ini babnya bab kias. Seperti itu. Artinya seluruh far'un itu dikiaskan. Dan ingat kaidah hamlun yang kemarin kita sebut. Jadi orang Arab itu senang ataupun orang Arab biasa memikul perkataan-perkataan mereka dan menghukumi sesuatu tersebut dengan sesuatu yang semisal dengannya atau sesuatu yang berlawanan dengannya. Seperti itu. Yang kedua, di dalam af'al ini juga itu dia nyimpen zaman. Seperti itu, dia nyimpen zaman. Nah, karena dia nyimpen zaman dan nyimpen zat inilah, dia itu menjadi far'un. Karena asalnya itu cuma satu doang, zat. Tapi ketika zat ini dibagi menjadi 2, dipretelin lagi atau diturunkan lagi menjadi zat dan hadas, zaman dan zat, maka dia menjadi far'un dari zat yang awal ini, yaitu isim ini.
Berarti kaidahnya tepat yang kita bilang tadi. Al-ismu aslun wal fi'lu far'un. Nah, karena si af'al itu dia nyimpen dua ilat, kesamaan dua ilat. Ini yang kemarin kita sepakati. Fatimah juga punya dua ilat juga. Nah, karena dia punya kesamaan dua ilat ini, oke, nanti yang af'al ini nanti disebut sebagai namanya ilat tarokub. Ilat tarokub. Seperti itu. Namanya ilat tarokub. Nanti ada penamaan ilat-ilat yang lain. Tapi untuk zat wa zaman ini disebut sebagai namanya ilat tarokub. Oke. Karena af'al ini punya ilat tarokub, dan Fatimah itu punya ilat taknis dan ilat alamiah, maka si Fatimah dihukumi sebagaimana af'al dihukumi. Seperti itu. Yaitu apa? Yaitu af'al nggak menerima kasroh dan juga nggak menerima tanwin, dan juga nggak menerima idofah, dan juga nggak menerima al-ta'rif. Seperti itu. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan belum? Mau nanya, Ustaz. Kan tadi si af'al itu yang si zatnya aslun. Dan si zamannya far'un. Nah, si Fatimah kan far'unnya 2. Nah, kenapa si af'al jadi si far'un gitu, jadi far'un gitu, padahal kan ada si aslunya, kadas itu tadi. Oke. Barakallahu fiik. Oke. Jadi gini. Ismun itu punya zat. Oke. Anggap ini dia sebagai sebuah satu sel. Satu sel. Terus dia punya sel yang lain. Sel ini punya zat lagi. Oke. Dia punya zat, juga punya zaman. Oke. Punya zat, punya zaman, dan punya zat juga. Pertanyaan saya, sesuatu itu disebut sebagai asli, itu ketika sesuatu tersebut satu atau dua? Satu. Berarti kalau misalkan ada dua, berarti dia menjadi far'un kan? Oh, berarti kalau misalkan ada 2, ada yang far'unnya tetap aja far'un gitu? Aywa, barakallahu fiik. Makanya tadi saya bilang, ini disebut sebagai namanya ilat tarokub. Oke? Berarti sama, si Fatimah juga. Berarti Fatimah beda ilat. Beda ilat lagi dia. Seperti itu. Dia ilatnya tapi dua hal itu. Dihukumi af'al? Karena dia punya kesamaan, punya dua ilat, sama-sama punya dua ilat. Nah, kemarin ingat kaidah hamliyah yang pernah saya bilang, bahwasanya ketika ada satu kalimat yang mirip dengan suatu kalimat yang lain dan dia punya kesamaan, maka hukum kalimat tersebut akan dihukumi sebagaimana kalimat yang lain itu dihukumi. Seperti itu. Jadi dia namanya kaidah hamliyah itu kemarin saya bilang. Mafhum sampai sini? Berarti dilihatnya dari jumlah si ilatnya itu ya, Ustaz? Aywa, barakallahu fiik. Walaupun ada si aslunya gitu ya? Betul. Oh gitu. Oke. Syukran. Oke. Barakallahu fiik. Oke, yang lainnya ada pertanyaan belum sampai sini? Tanya belum? Nggak ada? Bertanya? Boleh diulang. Yang mana? Yang tadi masalah aslun sama far'un. Yang semua ini, kaidah-kaidah ini? Udah nggak jadi deh, nanti saya lihat ini aja deh. Oke, ya wes. Mbak Wahidah, gimana? Ada pertanyaannya? Ya, Fatimah itu kan isim ya, Ustaz. Berarti dia bisa menjadi far'un. Kan tadi alam itu dikatakan far'un.
Berarti kan hukum asalnya fi'il itu isim itu kan aslun dari aslunnya kan. Terus kemudian far'unnya fi'il. Berarti kalau di sini dia bisa jadi far'un gitu ya Ustaz? Atau gimana? Gimana kok kayak kebingungan, gimana coba? Jadi kan Fatimah itu bagian dari isim kan Ustaz? Heeh. Nah, dulu kan kemarin ya waktu itu kan Ustaz bilang kalau isim itu kan aslun, sedangkan fiilnya Mhm, itu far'un. Nah, kan mhm, tadi dikatakan Fatimah itu kan dia punya dua ilat, alam sama mhm, taknis. mhm, Alamnya itu sama taknisnya itu bagian dari far'un. mhm. Kenapa di sisi lain si Fatimah yang isim itu bisa dikatakan asli, sedangkan yang ini itu far'un? Gimana Ustaz? Saya Oke, kayak gini. bingung. Heeh, oke. Jadi seperti ini. Ah, oke. Pertama yang harus kita dudukkan terlebih dahulu adalah bahwasanya ini, apa namanya, merupakan sebuah kias. Pertama itu dulu, ini kias. Yang bermain di sini adalah kias. Dan seluruh bab yang ada dalam babu mamnu minas sarf ini semuanya bab kias semua. Artinya ketika dia punya hukum yang sama, aslunnya sama, far'unnya sama, maka dia dihukumi kedua hal tersebut itu sama. Oke, itu dulu yang harus dipahami. Nah, ketika Fatimah itu punya dua ilat, sedangkan fi'il itu punya dua ilat, maka Fatimah itu dihukumi sebagaimana fi'il itu dihukumi. Nah, itu dulu yang pertama dulu. Berikutnya, tadi Ustadz bilang bahwasanya hukum asal isim itu adalah aslun, sedangkan fi'il itu adalah far'un. Iya, benar. Itu nggak salah. Tapi kita juga harus melihat kaidah yang lainnya lagi. Yaitu apa? Yaitu hukum asal dari isim adalah mu'rab. Artinya apa? Artinya Fatimah tersebut apakah mu'rab atau tidak? Seperti itu. Kita hukumi. Ternyata setelah kita telisik, dia itu nggak mu'rab. Kenapa kok nggak mu'rab? Mu'rabnya nggak sempurna. Karena si Fatimah, dia itu nggak menerima kasroh. Seperti itu. Nah, atas atau alasan dia itu nggak menerima kasroh ini, akhirnya dicarilah ilatnya itu apa? Kenapa kok Fatimah ini dia nggak menerima kasroh? Oh, ternyata dia punya dua ilat. Nah, kebetulan juga af'al itu punya dua ilat. Af'al juga itu dia nggak menerima kasroh. Karena kedua kesamaan ini, akhirnya dia diserupakanlah hukum yang ada dalam Fatimah dan juga hukum yang ada dalam fi'il. Seperti itu. Oke, yaitu apa? Yaitu Fatimah nggak menerima kasroh sebagaimana af'al nggak menerima kasroh. Seperti itu. Oke, ada masalah sampai sini, Mbak Wahida? Berarti disesuaikan kaidahnya ya Ustaz ya? Mm-mm. Iya. Selesai. Oke. Syukran. Yuk, yang lainnya ada diskusi nggak belum sampai sini? Mas Farhan, Mbak Aziza, ada diskusi sampai sini? Belum ada Ustaz. Oke, baik. Mbak Indi, ada diskusi sampai sini? Atau ada yang bertanyain? Belum ada. Oke, belum ada. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalimat qaimah. Nah, ini saya ngasih syubhat. Kalau qaimah gimana Ustaz? Nah, qaimah. Qaimah dia itu merupakan sifat. Qaimah juga merupakan taknis. Oke. Pertanyaannya adalah qaimah ini munsorif atau goiru munsorif? Goiru. Goiru Goiru. munsorif. Goiru. Oke, thayyib. Ada yang jawab munsorif? Mbak Devi, munsorif atau goiru munsorif? Goiru munsorif. Oke. Mbak Yuni,
Belum tahu, Ustaz. Oh, belum tahu. Mbak Nabila dan teman-temannya, Mbak Afifah, Mbak Radwa, munsorif atau ghairu munsorif? Munsorif, Ustaz. Munsorif. Oke, alasannya kenapa munsorif? Karena dia isim fa'il, tapi mu'annas. Isim fa'il. Jadi Ini kan sama-sama punya dua ilat dia. Ilatnya dari sifat apa? Jamid, zat. Ini ilatnya far'un juga. Taknis juga. Ayo. Mohon maaf ini saya ngasih subhat nih. Oke. Jawabannya adalah dia itu munsorif. munsorif. Kenapa Ustadz? Nah, saya izin share. Oke. Jadi qaimah, kok penanya begini ya? Bentar. Qaimah meskipun dia itu nyimpen sifat, oke, meskipun dia itu nyimpen taknis, tetap dia itu munsorif. Artinya apa? Dia bisa dibaca qaimatu, qaimata, qaimati. Oke. Bisa dibaca qaimatu, qaimata, qaimati. Tapi Ustadz tadi bilang katanya kalau misalkan dia punya dua ilat, dia nggak bisa dia itu kasroh. Nah, jawabannya adalah nggak semua taknis ini ya, at-taknis, nggak semua taknis alladzi bigoiri bigoiri alif illa ma'a al-alamiyah. Nah, nanti redaksinya saya tulis lagi ya. Oke. Ini saya dapat dari hasyiahnya Al-Alusi. Al-Alusi. Nah, oke, jadi gini. Oke. Jadi di dalam hasyiahnya Al-Alusi itu bilang begini. Nggak semua yang nyimpen sifat sama nyimpen taknis yang dia itu punya ilatan far'iyatan itu, dia itu ghairu munsorif. Seperti itu. Karena ada yang munsorif. Nah, apa alasannya? Kok begitu? Karena taknis, taknis itu, itu pasti selalu dengan alamiah. Yang mana? Yang dia itu bigoiri alif. Misalnya kalimat su'da. Nah, su'da ini merupakan ghairu munsorif. Kenapa? Karena dia tuh taknis. Dan dia juga itu alamiah. Dan dia itu juga bigoiri alif. Seperti itu. Oke. Artinya juga di sini juga, kalau misalkan ada taknis yang dia itu tanpa alif, tapi bukan untuk alamiah, ya, dia itu mu'anas, oke, tanpa alif, oke, dan dia juga itu bukan alamiah, bukan nama orang, maka dia itu munsorif. Oke. Tetapi kalau dia itu mu'anas tanpa alif dan dia itu alamiah seperti su'da ini, maka dia itu pasti munsorif. Nah, ini harus detail. Ini satu hal yang kecil tapi jangan sampai kelewatan. Seperti itu. Oke. Kalau dia itu mu'anas tanpa alif dan bukan alamiah, maka dia munsorif. Tapi kalau dia itu mu'anas tanpa alif, ini kayak seperti qaimah ini, dan qaimah kan bukan alamiah, maka dia munsorif. Seperti itu. Oke. Contoh lagi. Hamzah. Hamzah mu'anas bukan, Mbak Keke?
Iya. Terus dia ada alifnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus dia alamiah atau bukan? Nama orang bukan? Hamzah bukan. Iya, iya, Nama orang bukan? astagfirullah. Ya, iya, astagfirullah. Hamzah nama orang. Berarti dia itu munsharif atau ghairu munsharif? Munsorif. Ghairu Mu'annas. munsharif. Gimana Ustadz? Mu'annas tanpa alif. Alamiah itu Dan- ghairu munsorif. Kalau Tapi kalau mu'annas bukan alamiah, bukan Oke, alamiah, gini. Coba sekali lagi nih contoh misalnya. Tolib, tolibah. Mu'annas bukan? iya, mu'annas. Tanpa alif enggak? Iya, tolibah. Iya, Tanpa alif. Tanpa Oke. Alamiah atau bukan? tolibah. Bukan. Untuk nama orang bukan. Nah, kalau bukan alamiah, maka dia munsharif. Kalau bukan alamiah, maka dia munsharif. Tetapi kalau misalkan saya bilang Tolhah, mu'annas bukan? Iya, Tanpa alif enggak? iya. Alamiah enggak? Alamiah. Alamiah. Berarti dia munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsorif. Ghairu munsharif. Barakallahu fiik. Oke, mafhum sampai sini, Bapak? Iya, insya Allah. Oke. Yuk yang lainnya coba. Kalau ada diskusi, silakan. Menunya, Ustaz, itu maksudnya si alif itu alif lainah. Alif maksurah. Oh, alif maksurah. Alif Di maksurah doang. pembahasan alif maksurah sama alif mamdudah. Oh ya. Kalimatnya misalnya hasna ini merupakan alif mamdudah dan dia ghairu munsharif. Coba dicek lagi bab mu'annas yang dulu pernah Yang sempat 2 bulan yang lalu. Iya. 2 bulan yang lalu yang kita bahas. Pembahasan tentang muzakkar mu'annas. Seperti itu. Dicek lagi. Nah, oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan belum? Berarti apa aja itu syaratnya Ustaz? Dia bisa jadi yang si koimati itu. Berarti tanpa alif. Pertama mu'annas, kedua itu tanpa alif, ketiga itu bukan alamiah. Mu'annas tanpa alif dan bukan alamiah. Karena kalau dia alamiah pasti ghairu munsharif. Udah, coba yuk Mbak Wulan yuk, coba yuk Mbak Wulan. Jangan dihapus. Jangan dihapus Ustaz, belum di screenshot. Siap. Ini dulu coba nih. Sekarang kita punya namanya Fatihah misalnya. Jangan Fatihah deh nama. Nasiroh misalnya. Oke. Dia mu'annas bukan? Iya, ada tambah butoh. Tanpa alif enggak? Iya. Oke. Dia untuk nama orang bukan? Nasiroh. Ada nama orang, tapi ya nggak ada sih. Nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti dia munsharif atau ghairu munsharif? Munsharif. Munsharif. Oke. Apalagi contohnya ya? Hamzah tadi lagi Hamzah. Saya belum kepikiran lagi nama orang yang belakangnya tak. Oke, Hamzah. Hamzah itu mu'annas bukan? Iya. Tanpa alif? Iya. Nama orang bukan? Iya, nama orang. Berarti dia munsharif atau ghairu munsharif? Ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Udah. Itu aja. Berarti ini tuh si syarat-syarat yang si mu'annas tapi dia bukan ghairu munsharif gitu Ustaz. Betul.
Oke, mafhum sampai sini? Ada diskusi? Ada Ustaz, Cil? yang Ah, kalimat qoimah itu sebenarnya dia kan cuma nyimpannya satu ilat Ustaz, bukan dua itu kan. coba satu ilatnya gimana? Suaranya putus Ustaz. Ini mohon maaf kurang stabil ininya. Oke. Apa namanya? Satu ilatnya di mana satu ilatnya? Kok Mbak Yuni bisa bilang itu satu ilat? Kan dia cuma nyimpan ta'nis. Terus? Sedangkan sifat dia kan dia nyambung sama ilat yang lain kan. Ta'nis dia pasangannya sama alamiah. Ah, Sedangkan sifat nanti ada pasangan lainnya. Kan oke. Gini. syarat supaya dia itu jadi khair munsharif itu dia harus nyimpan dua ilat. Oke. Sedangkan Pertanyaannya gini. Pertanyaannya gini. Mohon saya potong. Oke. Tadi kita menghukumi Fatimah sama dengan fiil ketika dia punya sama-sama punya dua ilat kan? iya, benar. Oke. Sepakat. Oke. Berikutnya, si qaimah ini merupakan isim fa'il dari kata qoma yakumu. Dan qaimatun. Dia sifat atau bukan? Sifat Oke. Sifat far'un atau aslun? far'un. Oke. Fatimah alam. Alam itu far'un atau aslun? Far'un. Tayyib. Berarti sama ya? Iya, Oke. Berikutnya qaimah. Qaimah dia itu taknis. Taknis far'un atau aslun? far'un. Dari Tadkir. tazkir. Berarti qaimah bisa nggak kita samakan dengan Fatimah? Dalam hal ini, ketika disama-sama punya dua ilat? Bisa. Bisa. Tetapi, qaimah Dia bukan alamiah. ada pengecualian. Dia bukan alamiah. Seperti itu. Karena taknis itu yang tanpa tanpa alif, pasti dia itu gandengannya alamiah. Taknis yang dia itu tanpa alif, pasti gandengannya alamiah. Kalau dia bukan alamiah, bisa memungkinkan kalau dia itu munsharif. Seperti apa? Tolibah, qaimah, nasiroh. Nah, gitu. Ya, syukran. Gimana? Oke. Kamu sampai sini? Ini detail, ini sedikit kecil, tapi sangat apa namanya sangat bisa mengacaukan pemahaman kita tentang apa namanya tentang dua ilat kalau misalnya belum diketahui seperti itu. Oke, Mafhum sampai sini ya. Ada diskusi nggak? Coba Mbak Indi. Ustadz, Hmm. kan kemarin kita belajar yang dua itu kan, yang alamiah sama wasfiyah. Nah, yang si qaimatu, tolibatu, tolhatu itu teh masuk yang mana? Tolibatu, qaimatu ya masuk sifat sama taknis gitu. Tapi dia nggak termasuk ghairu munsharif. Qaimatu, tolibatu, nasiratu itu nggak masuk ghairu munsharif, tapi dia masuknya munsharif. Kenapa? Karena dia itu bukan alamiah. Seperti itu. Dan yang menjadi fokus dari pembahasan ghairu munsharif itu adalah yang alamiah. Itu loh. Ya belum, Mbak Ulan. Atau udah deh, kita cukupkan aja deh. Kita cukupkan. Udah kita cukupkan dulu aja. Nanti coba diulang-ulang lagi perkataan saya ini. Insya Allah nanti paham seperti itu. Karena kalau misalkan diulang terus kita ngabisin waktu dan kita nanti malahan ini ngabisin yang lainnya. Oke, jadi diulang-ulang lagi dan insya Allah nih penjelasan saya ini sudah cukup jelas lah, sudah cukup jelas lah. Saya rasa seperti itu. Oke, yuk ya. Kita mulai ya, lanjut ya. Oke. Nah,
Berikutnya, fi'il itu punya 2 ilat. Nah, oke. Ilat tadi namanya ilat tarokub. Nah, sekarang saya pengen nerangin lagi dari sisi nahwu yang lain atau dari pendapat yang lain. Oke. Bahwasanya fi'il itu punya namanya ilat lafziyah sama ilat maknawiyah. Ilat lafziyah sama punya ilat maknawiyah. Jadi punya ilat secara lafaz sama punya ilat secara makna. Oke. Ilat secara lafaz bahwasanya dia itu merupakan istiqaq ataupun tadi yang kita bilang isim itu apa namanya? Isim itu merupakan asal sedangkan fi'il itu merupakan far'unnya. Seperti itu. Oke. Nah, yang dimaksud isim itu asal dan fi'il itu adalah far'un adalah dimaksud adalah istiqaq ini. Dia itu istiqaq minal masdar. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya ada disebut sebagai namanya ilat maknawiyah. Apa maksudnya? Para ulama bilang, ini saya ambil dari Hasyiah namanya Hasyiah As-Sajai atas Syarah Qatrun Nada. Al-Alusi juga pun tadi hasyiahnya atas Qatrun Nada juga. Nah, disebutin bahwasannya ilat maknawiyah di sini artinya fi'il itu sangat membutuhkan fa'il. Fi'il sangat membutuhkan fa'il. Kenapa? Karena fi'il nggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa adanya fa'il. Sedangkan isim, dia itu bisa berdiri sendiri. Seperti itu. Contohnya apa? Muhammad. Ketika kita ngomong Muhammad, bisa difahami dengan jelas. Tapi ketika kita ngomong fataha, telah membuka. Iya, apa membuka? Kenapa kok dibuka? Nah, kita butuh ataupun si fi'il itu butuh fa'il untuk lebih terang. Tapi ketika isimnya aja Muhammad, itu sudah cukup. Sesuatu yang membutuhkan atau sesuatu yang butuh, itu pasti far'un. Sedangkan sesuatu yang nggak merupakan far'un. Karena dia butuh fa'il untuk itu diterangkan. Ini disebut sebagai namanya ilat maknawiyah. Seperti itu. Oke. Nah, mamnu minas sarf itu punya 2 ilat juga. Nah, ada namanya ilat lafziyah. Yang mana apa? Yang mana dia itu ada ketambahan ziyadatul alifi wan nun. Kalimat Utsman, kalimat Affan. Itu alif lam di situ itu merupakan ilat lafziyah. Ilat maknawiyahnya adalah alamiah sama wasfiyah atau alaman sama wasfan. Ini merupakan disebut sebagai namanya ilat maknawiyah. Mamnu minas sarf punya 2 ilat. Ilat lafziyah sama ilat maknawiyah. Fi'il punya 2 ilat. Ilat lafziyah sama ilat maknawiyah. Maka hukum yang ada dalam fi'il itu diterapkan ke dalam mamnu minas sarf. Seperti itu. Oke. Form sampai sini. Ada diskusi atau belum? Silakan. Mafhum ya? Oke, semoga terang dan jelas. Nah, oke, berikutnya. Yuk, kita lanjut. Oke. Mamnu minas sarf itu ada yang punya 1 ilat, yang dia itu menempati 2 ilat, ada yang punya 2 ilat. Oke. Nah, mamnu minas sarf yang 2 ilat itu dibagi menjadi 2. Ada alamiah, ada wasfiyah. Oke. Yang alamiah, kemarin kita sebutin. Mu'annas, Fatimah, Aisyah. Ajam, Ibrahim, Ismail. Murokaf, Masji. Kemarin saya sebut sebagai namanya apa? Sibaweh. Sibaweh ternyata kurang tepat contohnya. Yang tepat adalah ba'labak. Ba'labak. Nah, ini cuma bisa kita sebut ba'labaku atau ba'labaka. Nggak bisa kita bilang ba'labaki, nggak boleh. Ini mamnu. Oke. Adapun sibaweh
ada yang bilang dia itu Sibawaihi, ada Sibawehu, ada Sibaweha. Oke. Ada punya 3 itu dia. Tapi yang paling rojih yang dikatakan para ulama, 2 ini nggak ada. Dia selalu keadaannya kasroh. Jadi ja'a Sibawaihi, ro'aitu Sibawaihi, marortu bisibawaihi. Selalu kasroh. Oke. Ini berlaku untuk seluruh isim yang akhirannya waih. Contohnya apa? Kholawih, nah, rohawih, 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 ibnu kholawih, ibnu rohawih, seperti itu. Tapi muhaddisin, orang-orang yang saya bilang hadis, sangat membenci kata-kata weh. Maka mereka sebutnya namanya sibuya, kholuya, dan rohuya. Rohawi, rohuya. Seperti itu. Nah, cuma di kalangan para muhaddisin saja kata-kata weh itu dihapus atau diganti dengan kata sibuya, kholuya, dan rohuya. Seperti itu. Oke. Yang keempat, ada tambahan alif dan nun. Contohnya apa kemarin? Contohnya adalah Uthman. Nah, contohnya adalah Uthman. Ini saya tahu sini ya, Uthman. Oke. Terus apa lagi? Apa al-mawazin lil fi'li? Contohnya kemana apa? Yazid misalnya. Nah, terus apa? Apa ma'dul? Ma'dul dari kata Amir jadi Umar. Nah, Hubal, Habil dari kata dari kata Habil menjadi Hubal. Terus dari kata Zuhal yang sebelumnya adalah Zahil dan teman-temannya yang lain. Ini kemarin sudah menjadi bahasan kita. Nah, hari ini kita akan banyak bahas seputar wasfiyah ini. Wasfiyah ala wazni fa'lan. Nah, oke. Fa'lan. Fa'lan itu, fa'lan di sini, sebentar saya lihat catatan dulu. Lihat buku saya dulu. Jadi fa'lan di sini dia itu adalah sebentar. Yuk. Oke. Jadi wazan yang alif lam, yang ada ziyadah alif lam, alif wan nun, alif wan nun, itu dibagi menjadi 2. Oke. Oke. Ada yang dia itu fa'lan. Oke. Wakanat, dan dia juga itu punya unsanya, punya jenis perempuannya. Wazannya adalah fa'la. Wazannya adalah fa'la. Oke. Ada yang dia itu wazannya itu fa'lan, tapi dia itu nggak punya laisat lahu fa'la. Jadi dia nggak punya wazan perempuan dia. Sampai sini ada ketinggalan? Ada ketinggalan? Nggak ada? Oke. Nah, wazan yang dia itu punya ini, contohnya adalah kalimat, contohnya adalah kalimat, di sini contohnya adalah kalimat, sebentar. Oke, contohnya adalah kalimat sakron. Sakron. Seperti itu. Berarti musannanya apa? Muannasnya jadi sakro. Sakro. Seperti itu. Oke, ini contohnya. Nah, sedangkan fa'lan yang dia itu nggak punya fa'la, contohnya siapa? Contohnya adalah Uthman. Tadi apalagi? Terus Uryan.
Nah, oke. Utsman sama Uryan. Mm-mm. Nah, ini merupakan contoh alif lam yang ada yang ada alif sama nunnya. Dan keduanya adalah mamnu minas sorf. Seperti itu. Keduanya mamnu minas sorf. Oke, sampai di sini diskusi belum terkait tentang ini. Utsman, Ustaz, Hmm. Yuk, Mbak Yuni dulu, silakan. kalimat Utsman itu dia sifat atau dia bukan masuk bab alamiah sama ziyadah alif wan nun? Sebentar, Oke. Gimana? Alif lam, Kalimat dia Utsman, termasuk ya. alam, kalimat Utsman, dia itu masuk ke dalam alamiah dan juga alif wan nun. Oke. Dia alamiah dan termasuk juga bagian dari alif dan nun. Oke. Oke. Terus ada lagi pertanyaan yang lain? Jadi, Gimana, Mbak? Iya, silakan Mbak Yuni dulu. Silakan nanti Mbak Sindra habis itu. jadi kan ini bab yang sifat ya kan Ustadz. Berarti kalimat Utsman itu dia nggak sama dengan yang ilat yang alamiah sama ziyadah alif wan nun tadi. Betul. Ini saya ngasih contoh. Ini saya pengen ngasih pendetilan lagi tentang masalah alif sama lam. Alif Belum sama nun. masuk itu ya? Iya, Belum. Ini saya detilin lagi ya, supaya makanya nanti nggak kebingungan seperti itu. Supaya nanti nggak kebingungan. Ini alif lamnya masuk ke alamiah atau ke wasfiyah Ustadz? Nah, itu makanya saya jelasin dulu ini. Seperti itu. ya, syukuran Ustadz. Kira ini udah Ya masuk gimana Mbak Sidro? pembahasan itu. Ya. Apa Belum. tadi? Maaf. Tadi gimana yang maaf slide sebelumnya? Yang mana? Yang mana? Yang slide sebelumnya. Geser. Iya. Nah, itu yang tadi maaf, yang si bawahi kan tadi kan kalau misalkan para muhaditsin nggak suka ngomong bawahi, pakainya si bawaya. Nah, kalau misalkan si Buya. si Buya. Terus si bawahi tidak yang paling maju apa tadi namanya? Rojih. Ya, Rojih. Pakai ain. Selalu kasroh. Oh, iya selalu Rojih kasroh kan. pakai ha. Ya, Rojih. Nah, itu kenapa? Ada perdebatan. Wallahu alam. Saya belum detail lagi. Rojih ya, rojihun. Oke. Belum detail lagi. Syukur Ustaz. Ya, balik lagi sini. Nanti ya Ustaz. Itu nanti di bab mamnu minas sorf ketika nanti pas udah sampai bab majrurot. Baik. Itu nanti. Oh iya, satu lagi Ustaz. Maaf. Nah. Satu lagi. Saya buat masukin dong. Saya takut salah. Ini kalau misalkan dia kan dia mamnu minas sorf ya. Kalau misalkan dia jadi fathah berarti ketika dia musanna atau jama dia juga ikutnya mansub ya, fathah. Iya. Ya. Keren. Oke. Yo. Berikutnya, kalau yang sebelah kiri ini, kalau dia itu makrifat berarti kalau ada alamiah, kalau ada domir, kalau ada alamiah, kan makrifat kan masuk alamiah, maka dia jadi goiru munsorif. Kalau Utsman, Uryan itu digunakan untuk nama orang, maka dia jadi goiru munsorif. Tetapi kalau misalkan dia nakiroh, dia menjadi munsorif. Kalimat fa'lan yang dia itu nggak punya fa'la,
maaf, kalimat fa'lan yang dia itu nggak punya fa'la, kalau dia makrifat, maka dia jadi ghairu munsharif. Tapi kalau dia nakiroh, dia menjadi munsharif. Mafhum sampai sini? Kapan dia bisa jadi nakiro? Nakiro. Iya. Ya ketika nggak dimasukkan nama orang. Contoh. Insan. Insan. Insan ini kalau dia dimasukkan nama orang, maka dia nggak bisa, dia ghairu munsharif. Tapi kalau dia nakiroh, maka dia jadi munsharif. Ya. Ya enggak? Oke? Iya, Ustaz. Oke. Ya wes. Ada muskilah sampai sini? Ada soalan sampai di sini? Ada? Ustaz, Mbak Wahidah? berarti yang Utsman sama Urian itu bisa jadi dia makrifat sama nakira juga. Betul. Dan seluruh isim yang dia itu ada ketambahan alif nunnya, kalau dia makrifat pasti jadi ghairu munsharif. Kalau dia nakiroh jadi munsharif. Iya, Ustaz juga. Oke, yuk yang lainnya Mbak Wulan. Ada pertanyaan belum sampai sini? Itu yang wasfiyah ya Ustaz? Ini belum wasfiyah. Belum, berarti yang bentar dulu, sabar. Alamiah berarti yang tadi yang apa? Yang keempat ya, poin yang keempat ini itu didetailin lagi. Ya, Oh gitu. seperti itu. Oke. Berarti ini tuh Nah, dijelasin. Bentar ya. Berarti dijelasin ada yang alamiah, ada yang bukan gitu. Oke. Nah, yuk, ada pertanyaan lagi sampai sini? Mas Farhan, Mbak Aziza, Mbak Nabila, dan teman-teman, silahkan kalau yang mau tanyain. Oke. Yuk, ini detail tapi kita harus tahu. Oke. Itu yang tadi yang alamiah. Nah, sekarang yang wasfiyah. Nah, yang wasfiyah ini dia itu ini saya hapus ya berarti ya. Screenshot dulu deh, silakan deh di screenshot biar nggak kehilangan. Udah? Yuk, saya hapus ya. Oke, saya hapus. Oke, yuk saya hapus. Oke. Kalimat sakron itu mirip kalimat hamro. Hamro. Dari sisi apa? Dari sisi harokat, dan sukunnya, dan posisi hurufnya. Oke? Oke. Kesamaan ini membawa kalimat sukron atau kalimat sakron itu dihukumi sebagaimana hamro dihukumi. Oke. Hamro itu dia masuk ke dalam bab namanya bab mamnu minas sarf, yang dia itu ilatan wahidatan mukomahuma ilataini. Dia ini punya satu ilat, yang mana satu ilatnya dari kalimat hamro ini mewakili dua ilat yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, karena kesamaan ini, akhirnya kalimat sakron dimasukkanlah ke dalam bab yang satu ilat tersebut menduduki dua ilat. Karena ada kesamaan ini. Seperti itu. Oke. Nah, karena itulah akhirnya kalimat sakron,
kalimat dan teman-teman yang lain, Atsyan, terus kalimat Godban, itu semua masuk ke dalam bab wasfiyah biziyadati alif dan nun dengan satu ilat, yang mana satu ilat ini menduduki kedudukan dua ilat. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau belum? Berarti wasfiyah ini yang fu'lan yang kedua. Fa'lan yang Fa'lan kedua. maksudnya. Enggak, yang pertama ini kan masih kita masih jawab yang pertama. Fa'lan. Bentar. Tadi kan yang ziyadatu, yang laisat lahu fa'la. Maksudnya kan itu berarti yang kedua. Ini yang alamiah, yang ini nih, Usman ini nih, masuk ke dalam bagian sini nih dia. Tadi yang dihapus itu masuknya ke nomor 4 ini nih. Nomor 4 ini nih. Oke. Nah, sedangkan tadi yang saya kasih tahu itu, tadi itu masuknya ke sini dia, ke bagian ini. Ke bagian wazan fa'lan. Gimana Mbak Wulan? Mafhum sampai sini? Belum? Enggak, soalnya jadi iltibas yang wazan yang fa'lan yang di wasfiyah Ustaz, maksudnya saya teh. Iltibasnya di mana? Kan ya susah, nanti aja. Cari aja. Oke. Coba gini. Oke. Karena iltibas harus segera dihapuskan. Oke, yuk. Tadi kan saya bilang, oke. Yuk kita ulang lagi. Ini punya fa'lan juga. Oke, sama-sama fa'lan. Di sini tuh laisat lahu fa'la. Aduh, internetnya. Oke. Nah, di bab ini masuk ke dalam bab alamiah. Ziyadah, alif, dan nun. Sepakat belum sampai sini Mbak Wulan? Ya. Sedangkan yang di sini, ini juga punya wazan fa'lan. Tetapi dia itu punya unsa. Punya yang namanya fa'la. Yang ini masuk ke dalam pembahasan wasfiyah. Seperti itu. Wasfiyah dan alamiah pada pembahasan fa'lan ini masuk ke dalam bab besar bernama ziyadatul alif wan nun. Yang mana ziyadatul alif wan nun ini merupakan ilat lafziyah dari mamnu minas sarf. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan belum sampai sini? Mbak Wulan? Bingung atau? Ya, alhamdulillah tadi kan nggak ditulis gitu, jadi ada iltibas gitu di pikiran saya. Oke. Yes. Udah ya, sampai sini paham ya? Terus kan Nah, bentar, berarti maaf dipotong. Kan tadi yang fa'lan laisat lahu fa'la kan ada dua, ada ma'rifah ada nakiro. Nah, si fa'lan yang pertama itu dia gimana? Fa'lan yang pertama itu yang mana? Yang ini, yang wasfiyah. ini, Yang wasfiyah. Kenapa gitu sama dia? Ya, cirinya apa? Kan kalau fa'lan tadi yang kedua. Oh, cirinya dia itu sifat. Cirinya itu adalah sifat. Gitu. Sifat ini nanti bisa mengambil turunan ke dalam pembahasan namanya isim fa'il.
ke dalam namanya sigoh mubalaghah. Dan sigoh mubalaghah itu masuk dalam sifat. Seperti itu. Jadi cirinya apa Ustadz? Cirinya dia itu adalah sigoh mubalaghah. Dan dia itu ada sifat. Nah, misalnya apa Ustadz yang lebih terang lagi deh Ustadz, apa deh? Misal, ini saya hapus ya. Oke. Yang lebih terang lagi, ghadban. Marah. Tahu sifat marah kan? Oke. Atsyan. Oke. Haus. Ju'an. Lapar. Nah, pertanyaannya. Dari ketiga contoh ini tuh ada di sifat manusia atau bukan? Ada. Sifat tabiat manusia. Oke. Nah, sifat tabiatnya manusia ini, biasanya nanti akan diwakili namanya fi'lul lazim. Bab apa Ustadz? Bab aku dari sana dia undur diri. Bab fa'ula yaf'ulu. Nah, dari bab inilah nanti akan ada turunan fa'lan berikutnya. Ghadban, atasyan, jau'an, ta'ban. Ta'ban itu capek. Fadlan, dari kata fadula yafdulu, dan teman-temannya yang lain. Itu cirinya. Oke, mafhum sampai sini? Belum. Alhamdulillah Ustadz, udah. Oke, yuk yang lainnya coba Mbak Wahida, atau Mbak Fia, Mas Farhan, Mbak Indi, Mbak Gina, dan Mbak Nabila. Oke, silahkan kalau mau tanya. Ustaz, ini sifat waswiyah ini hanya untuk manusia aja berarti ya? Untuk manusia aja, untuk lazim udah gitu aja deh. Kalau misalkan untuk manusia kayaknya nggak juga sih. Seperti itu. Untuk sifat yang lazim, untuk fi'il yang lazim. Ya, Ustaz. Oke. Atau biasa bahasa para ulama itu tabaiyah. Tabaiyah. Nah. Tabaiyah. Seperti itu. Oke. Nah. Ada pertanyaan sampai sini yang lainnya? Gak ada ya? Oke. Alhamdulillah. Yuk. Sedikit lagi. Nah, insya Allah nih setelah tuntas ini, ya Allah, enak banget nanti nih kita nih belajarnya. Oke. Insya Allah biiznillah. Yuk. Berikutnya, ala wazni af'ala. Wazannya adalah wazan af'ala. Berarti kata afdola, kata apa lagi? Ahmada. Sebentar saya cek lagi. Saya pastikan dulu bahwasanya maklumatnya itu benar. Afdola, Ahmada. Oke. Ya. Oh, afan. Afdola, ahsana. Pokoknya ini menjadi sifat juga. Hasuna, fadula, ahsana. Terus apalagi akbaro, kaburo, besar. Fi'il lazim juga kan ini kan. Seperti itu. Terus a'zoma. Ini semua merupakan fi'il lazim. Seperti itu. Fi'il lazim yang mana ini semua masuk ke dalam himpunan fi'il ataupun isim yang dia itu punya dua ilat. Dan masuk ke dalam mamnu minas shorf. Oke. Mafhum sampai sini? Oke. Jelaslah. Yuk. Yang ketiga itu adalah ma'dulan.
Misalnya dalam Quran surat An-Nisa itu masna wa sulasa wa ruba ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu kan masna wa sulasa wa ruba, ayat tentang apa namanya pernikahan. Masna ais wa sulasa wa ruba. Oke. Nah, masna wa sulas wa ruba ini merupakan ma'dul. Ini merupakan adl, merupakan adlen. Masna ini artinya adalah isnain, isnain. Isnain, isnain. Dari dua kata. Sedangkan sulasa itu salasa, salasa. Ruba itu dari kata roba. Roba'ah, roba'ah, dan roba'ah. Nah, ini dua kata ini ditakdil jadi kata masna wa sulasa wa ruba. Seperti itu. Seperti kata Amir jadi Umar. Zahil jadi kata Zuhal. Seperti itu. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau belum terkait tentang adil ini? Ada ya? Oke. Oke. Berarti tuntaslah pembahasan tentang wasfiyah ini. Berarti wasfiyah, wazan fa'lan, wazan af'ala, dan ma'dulan. Ma'dulan ini berarti tadi sifat yang ma'dulan tadi itu masna wa thulatsa wa ruba itu masuk ke dalam bab namanya bab wasfiyah. Nah, terakhir, nah ini semoga pas waktunya. Terakhir adalah kita ngomongin tentang ilatan wahidatan. Nah, yuk kita lanjut. Nanya terakhiran aja ya, nanya terakhiran. Oke. Nah, di ilatan wahidatan ini, di ilatan wahidatan ya, itu nanti dia punya 3 hal. Apa aja Ustadz? Ada namanya al-ismu al-muntaha. Isim yang akhirannya apa? Bil alif, dengan alif, at-ta'nis, al-maqsurah. Seperti itu. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah tuba. Apalagi zikro. Kubro. Sugro. Ini semua alif maksuroh. Ustadz, alif maksuroh itu apa? Silakan balik lagi ke pelajaran yang lalu tentang pembahasan taknis, pembahasan alif maksuroh. Insya Allah seingat saya sudah jelaskan panjang lebar terkait tentang maksuroh ini. Silakan dirujuk lagi. Oke. Yang kedua adalah al-ismu juga al-muntaha. Dengan apa? Dengan alif taknis. Alif taknis, tapi di sini al-mamdudah. Contohnya siapa? Contohnya adalah Asyura misalnya. Asyura. Terus apa? Sombong. Kibria. Apalagi Son'a, salah satu daerah di Yaman. Ini semua alif lam mamdudah. Berarti sama masuk gak Ustadz? Masuk. Sama langit. Yang ketiga ada asyghah muntahal jumu'. Sigoh muntahal jumu. Oke. Kayaknya ini
saya belum pernah kasih tahu, tapi saya kasih tahu lagi. Kalau misalkan sudah, saya kasih tahu lagi. Muntahal jumu. Nah, oke. Sebelum sampai ke sigoh muntahal jumu, sampai sini ada pertanyaan atau belum? Tentang masalah isim yang akhirnya itu taknis maksuroh sama taknis mamdudah. Seperti itu. Ini saya kasih pertanyaannya. Kalau misalkan pertanyaan tadi yang sudah lewat, nggak saya kasih tanyanya terakhiran. Tapi khusus untuk ini silakan ditanyakan dulu kalau misalkan ada pertanyaan. Nggak ada? Oke, nggak ada. Barakallahu fiik. Yuk, berikutnya ada namanya sigoh muntahal jumu. Oke, saya screenshot dulu. Oke, apa itu Ustadz sigoh muntahal jumu? Saya punya kalimat mufrad. Satu. Saya pengen menggandakan jadi musanna. Saya ingin menjamakkan dia menjadi jamak. Saya ingin menjamakkan dia lagi menjadi jam'un jam'i. Saya ingin menjamakkan dia lagi menjadi jam'un jam'i jam'i. Aduh. Saya ingin menjamakkan dia lagi Ustadz. Berarti menjadi jam'u jam'i jam'i jam'i. Sampai ujung. Sampai muntaha. Sampai ujung. Sampai intiha. Intiha. Ujung dari jamak, intiha ya ini ya. Ya Allah, bagus banget tulisannya. Intiha. Ujung dari jamak itu disebut sebagai namanya muntahal jumu. Ujung dari jamak. Muntahal jumu. Coba dilihat lagi share-sharean gambar yang waktu itu saya share ke teman-teman. Nah, coba dilihat lagi di grup share-sharean yang pernah saya kasih ke teman-teman. Oke, saya share-nya dilihat lagi, coba. Oke, sudah semua? Nah, kita perhatikan apa sih Ustadz tuh ngirim apa sih? Nah, ini saya kasih tahu. Oke, coba dilihat yang tanggal 18 Februari. Nah, oke, 18 Februari. Oke. Di situ ada kalimat yadun, aidin, ayat. Terus ada kalimat ismun, asma, usam. Ada kalimat apa lagi? Misalnya sebelahnya lagi, sebelah kirinya. Torik, turuk, turukot. Oke. Ada qaul, nomor 4-nya, ada na'am, an'am, anaim, qaul, aqwal, aqawil. Nah, oke. Kalimat-kalimat jam'ul jam'i ini sudah sampai ujung. Karena kita nggak tahu lagi apa jamaknya dari kalimat jam'ul jam'i ini. Nah, ujung dari jam'ul jam'i, dari sebuah isim mufrad, itu disebut sebagai namanya muntahal jumu'. Seperti itu. Oke. Disebut sebagai namanya muntahal jumu'. Yang mana muntahal jumu' itu dia punya karakteristik. Karakteristiknya apa Ustaz? Karakteristiknya begini. Nah, karakteristiknya adalah kita punya kalimat masajid. 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 Kita punya mafatih. Mafatih. Nah, ciri-ciri dari sigoh muntahal jumu, ciri-cirinya adalah huruf ketiganya itu kasroh. Oke. Huruf ketiganya kasroh. Dan atau huruf ketiganya kasroh, yang sebelumnya juga itu ada ya-nya di sini. Mafatih.
definisi Arabnya nanti cari tahu sendiri. Tapi saya mau ngasih tahu ini nih, apa namanya? Ini ciri-cirinya paling kelihatan. Seperti itu. Paling terlihat banget. Seperti itu. Mafatih masajid. Seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini dia punya alif di kalimat ketiganya, nomor tiganya, dan yang satu versinya nggak ada ya-nya, yang versi yang lain dia punya ya. Mafatih. Nah, ada ya-nya di sini. Ini disebut sebagai namanya sigoh muntahal jumu'. Seperti itu. Oke, tafadol silahkan kalau ada yang ditanyakan mengenai pembahasan kita hari ini. Suara saya putus-putus nggak ya? Nggak kan? Semoga Lancar, enggak. Ustaz. Boleh balik ke halaman sebelumnya, Ustaz? Boleh. Sini. Sebelumnya lagi. Siap. Bentar. Oke, dah. Lagi. Pertama, atau gimana? Yang tadi, yang sebelum tadi. Yang ma'dul itu. Itu definisinya sama yang ja'alami, Ustaz, kan? Dan contoh di situ matna ya. Berarti Ya, adat makna itu dia sifat, Ustaz. adat itu gimana? Kalau adat? Dia itu sifat. Kan ini Sifat. Dia sifat. Dan pasti dia datangnya pasti dengan sifat. Pasti. Pasti datangnya dengan sifat. Gitu. Satu lagi, Ustaz, kalimat ahsan yang contoh yang wazan af'al itu kan dia juga hampir sama dengan ilatnya yang dialaminya. Kan dia bisa jadi nama orang, terus dia juga bisa ini kan masuk yang wazan fi'il. Nah, itu gimana, Ustaz? Ketika ada satu contoh, dia masuk ke dua-duanya. Oke, dilihat ahsan di situ untuk nama orang atau bukan. Kalau untuk nama orang, maka dia masuk ke dalam bab alamiah. Kalau bukan, masuk ke dalam bab wasfiyah. Syukran, Mas. Sesimpel itu. Nah, jelasin. Oke. Cara membedakannya sesimpel itu. Yuk, yang lainnya. Ada pertanyaan belum sampai sini? Ustaz, yang tadi mamnu minas sorf itu kan ada ilat lafziyah sama maknawiyah, itu berdasarkan apa pembagiannya? Ya. Mungkin berdasarkan iya. Nanti coba deh saya cari tahu lagi deh. Iya, saya nggak kepikiran ya. Coba ntar deh saya pastikan lagi deh. Lafziyah sama maknawiyah itu seperti apa? Mungkin sih ya, sejauh ini yang saya pahami, ini dari hakikatnya. Ada hakikat yang lafziyahnya, ada yang maknawiyah. Tapi ya itu sebenarnya sekedarnya. Tapi cobalah saya cari tahu lagi. Dari segi apanya dia itu dibedakan. Oke. Ada lagi yang lainnya? Satu lagi, Ustaz. Yang kalau pembagian ilat wahidah sama ilatani itu berdasarkan jumlahnya atau gimana? Berdasarkan jumlahnya. Jadi gini. Ini pertanyaan menarik. Dulu ketika saya itu ngaji kitab Durusul Nahwiyah, gurunya itu bilang begini. Sebenarnya kalau kalian tuh detail, sebenarnya ilatan wahidah itu tuh sama kayak ilatan. Maknanya gimana, Syekh? Maksudnya gini. Kan misalnya tadi jam'ul jam'ai ataupun sigoh muntahal jumu' tadi yang kita bilang tadi itu. Oke. Sigoh muntahal jumu'. Oke. Sigoh muntahal jumu' itu kan mengalami perubahan dari mufrad
ke musanna, ke jamak. Oke? Jadi seolah-olah perjalanan kalimat dari mufrad ke musanna, ke jamak sampai ke ujung itu sudah mencakup 2 ilat. Karena dia jadi 1 ilat ke musanna, ke jamak, dia jadi punya 2. Ke jamak lagi punya 3. Ke sigha muntahal jumu sampai punya 3. Sampailah ke ujung yang dinamakan namanya muntahal jumu. Jadi seolah-olah perubahan dia itu sudah mewakili 2 ilat. Karena dia sudah berpindah dari musanna ke jamak, ke jam'ul jamak, sampai ke muntahal jumu. Nah, perjalanan dia itu sudah mencukupi 2 ilat. Nah, makanya penyebutannya itu disebut sebagai namanya 1 ilat saja. Tapi secara hakikatnya, kalau misalkan kita teliti, dia itu sudah mengalami perubahan banyak kali, beberapa kali. Seperti itu. Dan itu ilat 1 itu dari mufrad menuju jamak itu dihitung 1 tapi. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu jawabannya yang bisa saya kasih tahu sekarang. Sejujurnya saya juga pun masih cari tahu lagi mengenai pendapatnya guru saya ini. Seperti itu. Saya baru menemukan tentang sigha muntahal jumu dan belum menemukan tentang taknis yang mamdudah sama taknis maksurah itu saya belum menemukan. Kenapa kok? Apa sih perjalanan yang menyebabkan dia itu menempati 2 ilat itu saya belum temui. Tapi saya baru menemukan jawaban tentang sigha muntahal jumu ini saja. Itu Mbak Wahidah yang bisa saya jawab. Oke. Yuk, yang lainnya. Ada tanyaan belum sampai sini? Ada tanya? Ada lagi yang tanya? Nggak ada? Oke. Boleh. Alhamdulillah. Silakan. Aduh, alhamdulillah. Oke, lanjut. Silakan. Yang awal boleh, Ustaz. Yang awal banget tadi, iya. Yang pembagian isim yang Nah, itu perbedaan antara mabniyah dengan ghairu mutamakin itu gimana, Ustaz? Kan dua-duanya harakatnya nggak berubah kan? Mabniyah sama ghairu mutamakin. Oh. Kenapa gitu dia? Kan dia mabniyah tuh kan kadang ulama ada juga yang mendefinisikan bahwa dia tuh sabit harokatnya itu tetap. Okay. Nah itu, yes. Wallahu a'lam ya. Saya juga pun masih belum mengetahui detail, makanya saya juga pun masih ngasih tanda saja ke teman-teman juga. Sejujurnya saya baru menemukan 1 pendapat ini doang. Bahwasannya gini dulu. Kenapa kok mabniyah sama sabit itu kan sama-sama 1 huruf. Tapi yang membedakan adalah gini. Mabniyah di sini ini merupakan hukum asal. Sama mabniyah hukum asal. Hukum asal fi'il dan harfun itu mabniyah. Nah, sedangkan di sini hukum asalnya kan adalah hukum asalnya isim kan apa? Mu'rab. Berarti kalau ada isim yang dia itu mabni, maka dia far'un. Seperti itu. Kalau namanya far'un, harus diketahui asal-usulnya. Nah, apa itu asal-usulnya? Asal-usulnya ternyata dia itu syibhul harfi. Dia itu mirip dengan harfun. Yang mana dia itu nggak berubah-berubah. Kenapa? Karena ketika kita ngomong fatah tuh, ya fatah ini bakal fatah tuh terus. Sampai hari kiamat. Nggak bakal berubah. Seperti itu. Nah, karena dia itu punya 1 hal yang sama ini, itu dia itu punya kemiripan dengan harfun. Dengan harfun ba. Yang ba itu merupakan selalu harokatnya sabit, yaitu harokatnya kasrah terus. Seperti itu. Oke. Nah, karena hal tersebutlah akhirnya ini kan isim nih ya, ini kan isim nih, ini isim. Ini kan domir kan isim. Ini kan harfun. Karena dia itu memikul beban yang sama, memikul kandungan yang sama, yaitu sama-sama punya 1 harokat yang harokatnya nggak pernah berubah, maka dihukumilah isim itu sebagaimana fi'il dihukumi. Yaitu apa? Yaitu dia harokatnya nggak berubah.
mabniyah. Seperti itu. Oke. Nah, tapi para ulama bilang ada satu ilat lagi karena di situ tuh ada satu ilat. Satu ilat tersebut adalah zohiroh wa qawiyah. Nah, saya masih mencari-cari tentang kenapa kok zohiroh, kenapa kok ini pendapatnya Al-Alusi, kenapa kok zohiroh Syekh dan kenapa kok qawiyah? Ini masih saya mencari-cari tahu lagi. Kenapa kok sabitah seperti itu? Dan dia guru mutamatkin sama seperti harfun. Apa sih alaqohnya antara dia sama harfun? Seperti itu. Nah, jawaban yang saya dapat baru sebatas yang tadi saya kasih tahu ke Mbak Yuni dan kepada teman-teman saja. Nah, itu selebihnya saya belum cari tahu lagi. Oke. Ya, paham Ustaz. Paham. Satu lagi. Nama alamiah itu dia bukan hanya nama orang Ustaz kan? Nama bulan, tempat juga alamiah. Ya. Betul. Oke, Ustaz. Seperti itu. Syukur. Oke, ya barakallahu fiik. Gak ada pertanyaan lagi ya? Alhamdulillah. Oke. Tuntas pembahasan masirah panjang kita dari apa namanya? Kalau saya bilang ini kelas tamhidinya nahwu nih. Kita butuh berapa pertemuan? Kita butuh 16 kali pertemuan. Nah, ini dulu kalau saya di Mahat Khodimusuna udah tuntas kitab jurumiyah, tapi di sini belum. Gak apa-apa. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah, insya Allah berikutnya saya akan coba menaikkan materi dari yang teman-teman dapat. Oke, saya akan coba nanti mensyarah apa namanya dari mengambil dari kitab-kitab yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Saya rasa ini apa modalnya sudah cukup nih untuk teman-teman mengarungi nahwu. Nah, nanti kita akan coba bertarung di medan pertempuran nahwu. Maka persiapkan materi-materi yang dulu-dulu sempat ada yang lost, ada yang kehilangan, ada yang nggak tahu, diulang, buru-buru diulang. Karena berikutnya kita akan segera cepat berlarinya. Seperti itu. Kita akan berlari cepat dan juga kita akan berlari banyak. Oke, nanti bobot materinya saya akan coba tambahkan lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah pembekalan bagi teman-teman. Semoga ini benar-benar menjadi pijakan yang kokoh. Seperti itu. Karena nanti seluruh hal yang pernah saya kasih di 16 kali pertemuan sebelumnya itu, nanti akan saya ulang-ulang terus. Dan saya nggak akan menjelaskan kedua kalinya. Saya akan mention saja, dan nanti teman-teman cari tahu sendiri. Seperti itu. Oke, nah, jadi perjalanan kita itu masih jauh. Tapi kita sudah punya sampan. Ingat, nahwu itu ibarat lautan yang luas banget. Seperti itu. Oke, kita sudah punya sampan, kita sudah punya modal. Banyak nih modal yang kita punya. Kita sudah punya sampannya, kita sudah punya makanannya, kita sudah punya maklumatnya, kita sudah punya kemahirannya untuk mengarungi tersebut. Nah, sekarang tinggal kita mempersiapkan diri. Seperti itu. Oke? Mau kita nanti ngambilnya banyak ataupun ngambilnya sedikit, itu nanti tergantung kaptennya. Tapi namanya awak kapal itu mesti sadar diri bahwasanya dia harus selalu siap siaga dalam segala keadaan, dalam segala apapun cuaca yang akan menghadang di lautan nahwu tersebut. Oke, jadi sekarang persiapkan diri apa namanya untuk kita ke materi-materi berikutnya, karena materi-materi berikutnya itu akan lebih panjang lagi, akan lebih seru lagi, akan lebih bermakna lagi, dan insya Allah nanti kita juga pun akan banyak tadribat, akan banyak latihan-latihan untuk menunjang apa modal-modal ataupun materi-materi yang sudah pernah kita sampaikan. Seperti itu. Oke? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, bersabar. Oke? Kita itu sedang berada di lautan yang sangat luas, jadi kita bersabar untuk sampai ke tujuan akhir. Seperti itu. Oke. Dalam bersabar tersebut nanti itu bahkan banyak cobaan. Bakal banyak rintangan. Bakal banyak hal yang mengganggu. Maka pastikanlah segala agenda ataupun segala aktivitas yang sekiranya mengganggu perlayaran kita tuh setidaknya disingkirkan terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau misalkan itu sesuatu kewajiban, diselesaikan dulu lebih awal. Seperti itu. Karena ini kita pengen menuju stasiun yang paling menuju ke pelabuhan yang paling luar biasa nanti.
yaitu adalah syariat Islam yang begitu luas. Seperti itu. Oke, yang kedua itu. Yang ketiga, jangan ataupun selalu tajdid niat. Selalu perbarui niat. Oke, perbarui niat seperti apa Ustadz? Perbarui niat bahwasanya kita belajar itu untuk memahami syariat. Itu yang paling utama. Sehingga kita belajar itu benar-benar karena ingin menghilangkan kebodohan dari dalam diri kita. Karena kalau niat kita itu nggak ingin menghilangkan kebodohan, niscaya kita tuh akan gampang putus asa. Udahlah, saya mah sudah bodoh, mah bodoh aja. Enggak begitu. Kaum muslimin tuh nggak begitu cara berpikirnya, cara bersikapnya nggak seperti itu. Kalau mungkin udah sekali layar berkembang nih, harus sampai tujuan seperti itu. Jangan pernah putus, jangan pernah sampai kita itu balik lagi. Saya harus sampai ke tujuannya seperti itu. Entah nanti apa yang terjadi, saya nggak tahu. Yang penting saya sudah berdiri dan sudah saya meniatkan diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sering saya ucapkan kepada teman-teman juga, kalau niat kita itu sudah karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah ujungnya adalah keberkahan. Seperti itu. Dan namanya keberkahan, kata para ulama, ziyadatul khair fi kulli hal. Oke. Ilmu, rezeki, umur, tenaga itu disebut sebagai berkah ketika kita gunakan untuk kebaikan. Maka kalau misalnya ilmu kita tambah banyak, harta kita tambah banyak, umur kita tambah berusia tambah banyak juga. Terus juga rezeki yang kita dapat juga pun tambah banyak, tapi nggak mendekatkan diri pada ibadah, mungkin rezeki kita, umur kita itu nggak berkah. Seperti nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, semoga pundaknya dikuatkan dan semoga hatinya dimantapkan untuk terus selalu belajar dan belajar. Jangan pernah tinggalin belajar sesulit apapun keadaan kita. Seperti itu. Oke, itu aja. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri, kita tutup dengan cara hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan qafatul majlis subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan pada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.